Selamat siang teman-teman semuanya. Mungkin boleh sebelum mulai kalau ada yang mau maju ke depan, masih banyak yang kosong. Biasanya kalau ini VIP-nya masih banyak ya di depan. Coba tahu. Boleh nggak sebelum kita ini ya dengar firman, coba lihat kiri kanannya dong. Tadi pertama mulai masih sedikit. Mungkin karena di Ramayana tuh ada acara kan, kayak PRJ gitu loh. Yang snack gede-gede itu. Jadi kemarin tuh malam habis latihan sekolah minggu macet di depan situ. Nggak tahu teman-teman kena macet nggak? Boleh Kak kasih salam dong kiri kanan. Tadi masih nggak ada orang soalnya tadi pagi. Welcome. Tadi belum ditanyakan siapa yang baru pertama datang, ada nggak ya? Yang baru pertama dua kali datang gabung di sini. Kayaknya ada yang baru pertama kali datang ke sini. Oh kedua, sorry ya. Ini saya sama Yeye ya. Cesplek soalnya sama Yeye itu. Oke. Siap dengan firman Tuhan, amin. Amin. Bersyukur buat kesempatan boleh share firman hari ini. Juga saya udah siapin firman ya, tapi saya berdoa banget tadi, Tuhan, biar Tuhan yang bicara masing-masing sama kita masing-masing tempat ini. Karena yang paling ngerti kebutuhan kita Tuhan, amin. Hari ini temanya yang dikasih ke saya tuh syukur yang menggandakan gitu kan. Bahasa Inggrisnya dikasih itu gratitude that multiplies gitu kan. Nah kalau dikasih tema kayak gitu, saya selalu ingatnya adalah tentang kisah 5.000. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang gitu kan. Misalnya identik kayak gitu kan. Tuhan Yesus terima itu 5 roti, 2 ikan, terus bersyukur, terus boom, jadi mujizat gitu kan. Nah, tapi pada saat saya pelajarin di Lukas 9, waktu saya baca itu, ini ya kita baca aja ya, ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah pada saat saya baca ayat ini yang tentang kenyang, tiba-tiba gak tahu kenapa Tuhan tuh kayak kasih sesuatu yang beda gitu sama saya, yaitu mungkin gak ya kalau sisa 12 bakul itu karena orang-orang itu kan, ini kan waktu itu diceritain sudah malam gitu loh. Dan sebenarnya sudah disuruh muridnya itu ngomong sama Tuhan Yesus kan, Guru tolong disuruh pergi aja cari makan, udah malam ini kan gitu, cari penginapan juga gitu kan. Jadi pasti bisa dibayangin mereka udah ikut Tuhan, dengerin Tuhan itu udah lama ya kan. Udah ya berjam-jam gitulah, mungkin bekalnya udah habis. Nah tapi Tuhan tuh kasih tahu gini, mungkin gak sih sisa 12 bakul itu terjadi karena orang-orang itu makanya dikit. Maksudnya saya tuh ingat ya, Kak Santi pernah cerita tentang Pastor Arian yang minggu lalu datang melayani kita. Pastor Arian itu pelayanan kan, biasanya doain orang itu bisa seharian, itu gak lapar. Nah begitu makan mungkin gak, jadi walaupun seharian gak makan tuh gak banyak gitu kayak makan gitu ya. Jadi rotinya masih ada, ya memang ada mujizat sih. Tapi itu terjadi juga karena orang-orang ini gak rakus gitu loh. Saya mikir, iya juga ya Tuhan ya. Mungkin juga sih gitu kan. Terus Tuhan tuh ngomong gini di dalam hati saya. Ada satu kalimat yang Tuhan kasih yaitu, multiplication always start in the heart. Multiplication always start in the heart. Apa itu Tuhan maksudnya? Saya pelajarin dia. Saya lihat, saya tanya sih, coba saya periksa tentang kata kenyang. Di dalam bahasa aslinya itu kortasu, artinya itu puas. Berapa banyak di sini yang ngerasa nggak kalau kadang-kadang kita makan, jangan kita lah tertuduh ya. Nih, yes. Contohnya anak saya ya. Udah, saya tuh paling nggak seneng sih dia kalau jajan-jajan macam-macam gitu kan, nggak sehat. Soalnya punya alergi, jadi gampang kapil gitu kan. Jadi tak kasih makan tuh kalau bisa agak banyak gitu loh, supaya nggak pingin jajan-jajan lagi, craving gitu yang lain. Tapi tetap. Udah ya, udah habis makanannya kan. Tak kira gak bakal minta jajan gitu loh. Ternyata enggak. Mah, jajanku apa? Ya Tuhan barusan makan.
Banyak loh habisnya. Bisa satu centong tuh lebih kadang-kadang gitu. Tapi tetap aja gitu. Jadi kata kenyang itu nggak ditentukan dengan banyak atau sedikit. Setuju nggak? Saya pernah pergi sama Tena. Maaf Tena, saya ikut mencatut namanya. Pergi sama Tena makan. Tena tuh makan nasinya sedikit. Saya sampai tanya, Ten, udah kenyang? Segitu Ten. Udahlah, kamu jangan makan nasi banyak-banyak. Tena ngomongin saya kan makan nasi banyak ya gitu. Jadi dulu. Sekarang agak kurang sedikit gitu. Jadi Tena bilang, jangan makan nasi banyak-banyak, nggak boleh gitu kan. Jadi ternyata kenyang itu nggak ditentukan dari banyak atau sedikit. Tapi ditentukan dari namanya puas. Yaitu di dalam hati kita. Ya kan? Waktu anak saya tuh tak kasih jajan, cuma satu aja. Udah selesai, gak minta lagi. Udah puas soalnya. Udah tercapai gitu kan. Karena itu mujizat pertama yang dilakukan Tuhan. Itu di dalam hatinya mereka. Yaitu puas. Saya bayangin ya. Orang-orang itu sudah kenyang sama firman Tuhan pasti. Makanya makannya gak banyak-banyak gitu loh. Puas gitu sama Tuhan ya toh. Jadi mereka makannya sedikit. Oh, jadi dia 12 bakul banyak juga gitu sisanya gitu loh. Saya mikir kayak gitu. Nah, ini terus Tuhan tuh bandingin, saya diingetin di Bilangan 11. Kisah tentang bangsa Israel yang minta daging. Nih ya, baca ini ya. Jangan ngantuk ya, tetap stay awake. Bilangan 11 ayat 4 dibilang, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Lalu ayat 31 ya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya di atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Kebalikan sama ini, kisah ini. Kisah orang tadi yang saya percaya orang-orang 5.000 orang tadi. Mereka haus sama Tuhan kan, pingin dengerin firman Tuhan. Ketika mereka dikasih makan roti, mereka gak makan yang rakus kayak gitu ya. Mereka makan secukupnya. Karena mereka sudah puas. Berbeda dengan orang di sini. Ketika saya pelajari, sini ya. Ini burungnya dibilangkan sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Jadi sekeliling perkemahan itu ada burung gitu. Nah ini kayak gini kan. Itu kira-kira 1,5 kilo. Jadi bayangin dari sini 1,5 kilo ke sana burung gitu kan. Terus tingginya burung itu 1 meter. Jadi bisa ditangkap dengan mudah gitu. Dan dibilang ini kan, sepanjang hari dan malam sampai besoknya mereka gak tidur loh, nangkepin burung. Bayangin, sampai satu orang itu sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, itu artinya 1.900 burung puyuh. Kok kayaknya gak habis-habis ya. Memang si Tuhan tuh ngomong waktu itu sama Musa kan, ya betul kan ya Musa, oh ya betul. Musa, memastikan. Musa itu dibilang gini, katakan mereka akan makan gak cuma 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan mereka akan makan daging. Tapi ya gak gitu juga kan ngumpulkannya ya kan. Itu minimal loh. Dikatakan tafsirannya, orang-orang yang lemah, orang tua, atau orang sakit yang bisa ngumpulin 10 homer. Jadi minimal. Orang-orang lain yang masih aktif gitu, yang masih kuat, ya bisa lebih dari itu. Dan mereka tuh nyebarin di sekelilingnya perkemahan mereka gitu, kayak dikeringin katanya. Mungkin mau dibuat supaya nggak basi mungkin ya, nggak tahu lah caranya zaman dulu gitu, supaya awet gitu mungkin. Seperti itu. Nah, dan Tuhan nggak suka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa berkata cukup. Karena mereka nggak puas. Karena mereka selalu merasa kurang. That's why saya belajar, oh Tuhan, yes. Bersyukur. Saya mendapatkan satu ini ya, maksudnya Tuhan taruh di hati saya, bahwa bersyukur adalah berkata, Tuhan, Engkau baik. This is enough for me.
apa yang ada di tangan kita sekarang, ya kan, yang Tuhan kasih. Ketika kita bersyukur, kita sedang ngomong, Tuhan kau baik, ini cukup buat aku. Entah itu berkat keuangan, entah itu pasangan kita mungkin, ya kan. Mungkin kita ngerasa, suamiku tuh banyak kekurangan, istriku juga cukup. Mungkin kadang-kadang kita juga komplain tentang anak kita ya. Anak kita tuh kayak gini, karakternya gini. Cukup. Ketika kita bersyukur buat anak kita atau pasangan kita lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan kau baik, ini cukup. Pekerjaan mungkin. Ada yang ngerasa, aduh kerjaanku susah, gajinya dikit, gak nambah-nambah. Tapi ketika kita bersyukur, kita tuh sepertinya sedang bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang baik dan ini cukup buat aku. Thank you. Dan ini diteguhkan dalam Ibrani 13 ayat 5, dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita sedang ngomong cukup, bersyukur sama Tuhan. Tahu gak sih, itu kita sedang nyatain iman. Tadi gak kayak Pak Timot ngomong kan, iman. Kita lagi ngomong Tuhan, aku percaya. Tuhan gak akan ninggalin aku. Ini cukup Tuhan. Sekalipun yang tampak di tangan kita dikit. Kayak Tuhan Yesus kan. Cuma 5 roti 2 ikan di tangannya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bilang apa? Bersyukur. Artinya Tuhan Yesus sedang ngomong sama Bapa, this is enough untuk memberi makan 5.000 orang. Dan itu yang terjadi. Dan tahu nggak, standar cukupnya Tuhan itu seperti ini soalnya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Yang diomong itu cukup sama Tuhan itu apa? Ada makanan dan pakai. Tak tanya sekarang. Siapa yang punya HP? Yang punya sepeda motor, mobil, angkat tangan. Enggak punya? Oh enggak ada yang punya kayaknya. Punya enggak selain makanan dan pakaian? Berarti kalau orang kaya, coba bilang kiri kanan ya, kamu orang kaya. Lebih dari cukup, ya kan? Kita lebih dari cukup loh. Amin. Boleh enggak ngomong dengan yakin gitu, aku orang kaya gitu. Yakin dong ya kan, ini standarnya Tuhan ya kan. Kita semuanya punya, paling gak punya sepeda lah, paling gak punya sesuatu yang lain. HP ya kan, punya lah ya kan semua sekarang gitu. That's why kita harus bersyukur sama Tuhan. Yang Tuhan kasih sekarang tuh cukup, lebih malah dari cukup. Dan ucapan syukur tuh apa sih? Kita bersyukur dalam hal apa? For what we have and in small things. Itu yang Tuhan ingatkan ya. For what we have, apa yang kita punya? Pasangan kita, mungkin ya. Yang gak punya pasangan jangan ini dulu ya. Jangan apa melo. Ada hal lain kan gitu ya. Tuhan siapin ya. Mungkin anak-anak, mungkin orang tua kita sehat. Pasangan kita punya pekerjaan, ya kan? Punya mbak di rumah yang jujur, yang bertanggung jawab, itu bisa disyukuri itu ya kan? Harus itu. Terus apa ini? Teman-teman yang setia sama kita waktu kita sedih, dia ada dengerin kita curhat ya kan. Kalau bingung, gimana ya? Ada teman diajak diskusi ya kan. Syukurin. Dan juga ini, kadang-kadang kita gak bersyukur buat diri kita sendiri. Ya kan? Kadang-kadang kita, aku kok gak bisa kayak temanku gitu ya. Pencapaiannya kok gak sama sih kayak temanku gitu kan. Kita juga harus bersyukur atas diri kita sendiri. Amin. Atas setiap talenta, karakter yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Katakan, thank you Tuhan buat hidupku. This is enough. More than enough. Nah teman-teman, gimana caranya kita bisa bersyukur? Sedangkan bersyukur itu kan artinya adalah selalu berkata cukup. Gimana caranya kita bisa berkata cukup terus sama Tuhan? Atau ngerasa cukup? Di dalam Mazmur 90:14, Mazmur Daud berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Di versi New International Version ya. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days.
satisfy us. Puaskanlah Tuhan. Itulah doa Daud ya kan. Setiap pagi Daud akan datang sama Tuhan dan bilang, kenyangkan aku Tuhan. Puaskan aku dalam kasih-Mu Tuhan. Kenapa? Soalnya kalau, siapa yang tahu nih? Mama saya itu pernah ngomong ya, kalau belanja, jangan belanja kalau lapar. Soalnya pasti semuanya ingin dibeli, ya kan? Jadi kalau belanja harusnya udah makan, udah kenyang, baru belanja. Kalau nggak perlu nggak dibeli pasti. Sama. Kenapa? Karena kita udah kenyang, puas. Kalau kita kenyang, kayak Daud ya, kita tuh nggak gampang lapar mata. Dan kalau kita ngerasa puas, kita tuh jadi gampang memberi. Karena kita ngerasa cukup kan. Aku harus cukupin segini. Kita jadi bisa berbagi sama orang gitu ya. That's why teman-teman, apa sih yang bikin kita bisa bersyukur? Carilah Tuhan. Carilah kepuasanmu dalam Tuhan. Ketika kita ngerasa aku disayang Tuhan, aku dikasih Tuhan. Kasihnya Tuhan itu cukup buat aku. Kebaikan Tuhan itu cukup buat aku. Kita gak akan craving hal-hal lain. Dan dibilang every morning kan, in the morning ya. Supaya hari-hari, waktu siang kita pergi, kita gak craving mobilnya orang. Kita gak craving handphonenya orang. Gak craving hal-hal lain yang orang punya. Karena kita udah puas. Dipuasin sama Tuhan. Kita bersuka cita. Bawaannya kita suka cita. Carilah Tuhan. Maka kita akan bisa bersyukur. Dipuasin sama Tuhan. Every morning. Amin. Bapak yang mau sama-sama kita tiap pagi mau dikenyangin sama Tuhan. Amin. Dan ketika kita udah puas sama Tuhan, kita itu jadi gampang memberi, kan bilang gitu ya. Contohnya, Sakeus. Ditulis Sakeus itu kepala pemungut cukai. Zaman dulu pemungut cukai itu identiknya sama orang yang selalu ambil ini ya. Jadi narik pajak untuk Romawi, terus dia nambahin gitu kan. Ini kepalanya. Berarti banyak banget kan gitu yang dia sudah korup gitu ya. Pada saat dia ketemu Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus ketemu sama dia di rumahnya. Dia langsung berubah. Dia yang tadinya selalu ngerasa kurang, selalu merasa minta lebih. Berubah apa? Aku wis cukup. Yesus itu cukup buat aku. Tuhan, aku akan ganti. Berapa ya? Aku lupa ya. Ayatnya gak tak masukin soalnya. Berapa kali lipat gitu ya. Yang pernah tak ambil dari orang, aku akan kembalikan. Bukan cuma sekali. Bukan cuma maksudnya sesuai dengan yang dia ambil, tapi dia kembalikan berapa kali lipat gitu. Kenapa? Nah dia udah merasa puas. Kebutuhannya yang terdalam dijawab oleh Tuhan Yesus. Ketika dia ngerasa puas, dia bisa memberi. Janda miskin dengan 2 peser duit. Yang cuma punya duit itu tok. Kenapa dia bisa kasih uangnya itu, yang 2 peser tadi? Karena dia ngerasa, Yesus itu cukup. Tuhan itu cukup. Di dalam Tuhan aku puas. Tuhan, ini uangku. Di tangannya kelihatan sedikit sih, tapi dia bisa kasih. Karena dalam hatinya penuh. Hatinya enggak kurang, penuh oleh Tuhan. Dan disitulah ketika kita seperti itu, mujizat itu terjadi. Amsal 11 ayat 25 dikatakan, orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Bahasa Inggrisnya ya, NIV, a generous person will prosper. Ketika kita mulai memberi, ya kan, kita penuh dalam Tuhan, kita enggak lagi craving, kita puas sama Tuhan, kita mulai bisa memberi. Dan ketika kita jadi orang yang generous, dikatakan apa? Prosper. Dan itu yang kan janjinya tadi, multiplication, multiple. Yang kita cari kan multiple, tapi enggak bisa langsung. Kita harus penuh dalam Tuhan. Dan ini yang Tuhan, nggak tahu waktu tidur nih tiba-tiba kebayang ini ya teman-teman. Ini kuncinya Tuhan nih. Kunci untuk prosper. Grateful, generous, prosper. Kalau kita cari prosper, berarti kita mulai dari grateful. Amin. Apa tadi kuncinya supaya bisa grateful?
cari Tuhan. Gak ada yang lain. Sebab yang bisa muasin kita Tuhan. Ya kan? Kita bisa ngalami masalah macam-macam, tapi kalau kita udah puas sama Tuhan, kita tuh bisa ngadepin aja dengan sukacita. Ada satu kesaksian ya. Berapa ya, tahun lalu mungkin ya. Jadi HP saya itu yang sebelum ini tuh rusak gitu. Rusaknya tuh muncul terus pop up gitu loh. Kata-katanya apa ya, Play Store apa gitu, lupa saya. Pokoknya harus update, tapi kalau tak update tuh nggak bisa gitu. Jadi terus, tuh setiap kira-kira 2 detik atau 5 detik gitu. Ini terus, jadi kalau saya ngechat gitu kan, keluar lagi, nanti tak tutup lagi, keluar lagi chat gitu kan, tutup gitu. Dan itu saya, Bapak Jo itu ya, suami saya bilang, dia ngeliat-liatin, kalau pergi ke Superindo itu ada counternya apa, Samsung ya, itu lihat-liatin itu kan, suruh beli gitu kan, saya bilang enggak ada budget. Karena pada saat itu memang seperti yang diceritain ya, kalau datang waktu suami saya itu khotbah, dia bilang kan kita lagi ada di state keuangan yang maksudnya lumayan ketat gitu ya, karena lagi memulai bisnis kayak gitu kan. Jadi saya bilang enggak lah, kayaknya enggak ada budget untuk itu. Budget untuk HP enggak ada gitu kan. Dan saya pikir itu masih bisa saya pakai gitu loh. Saya masih bisa pakai, saya masih bisa tahan gitu loh. Karena saya kan ngurusin anak saya kan. Jadi bukan yang butuh video atau bikin sesuatu yang harus canggih HP-nya. Hanya untuk chat, paling YouTube atau apa sesuatu yang enggak terlalu inilah canggih-canggih banget gitu loh. Jadi itu masih bisa saya pakai. Jadi saya pikir enggak lah gitu, enggak mau beli. Dan saya bersyukur, saya enggak yang Tuhan kasih aku HP baru Tuhan. Enggak sih, waktu itu ya kayak satu oke-oke aja gitu. Dan tiba-tiba ada satu keluarga dari jauh datang. Dia enggak tahu HP saya itu rusak, ya kan. Dia cuma ada waktu mau sampai ke rumah itu dia chat gitu. Lin, kamu senang warna apa? Aku mau kasih kamu casing gitu kan. Kamu sukanya warna apa? Biru, ungu atau apa gitu ya, satunya saya lupa. Terus tua apa muda? Saya dalam hati tuh kok aneh ya, casing lu gak ditanyain HP ku merek apa tipe apa, kok ditanyain casingnya. Emang ada casing all in gitu? Sampai bingung saya gitu kan. Tapi ya sudah lah, kamu mau dikasih ya, masa kayak cerewet gitu ya, gak bisa kan gitu kan. Jadi ya udah tak. Warnanya apa? Aku gak mau yang gelap-gelap gitu, yang cerah-cerah gitu aja gitu. Oke ini, oh ya Kak, ini gitu ya. Waktu dia datang, tak pikir kok gak dikasih casing, oh ya casingnya gitu. Maksudnya pengen nyoba gitu, pengen tahu gitu casingnya kayak apa gitu. Nanti apa samaan kita gitu, oh iya gitu kan. Tapi sampai harinya dia datang dan karena nginep ya nggak tanya gitu loh. Ya wes lah, masa mau menagih-nagih gitu kan ya, nggak mungkin kan gitu. Terus besoknya waktu saya itu lagi cuci piring gitu kan, dia tuh mendatangi saya gitu kan. Oh ya terus dia tuh sorry tak flashback tadi, sebelumnya itu dia juga bilang nanti kita pergi jalan-jalan ke mall ya gitu. Oh iya tapi gak sempat gitu kan. Nah jadi waktu saya pagi itu cuci piring, dia datangi saya. Duh aku tuh pengen ngajak kamu ke mall tapi gak sempat gitu kan. Terus iya wes gak apa-apa lah, nanti kapan-kapan gitu kan. Iya gitu. Terus dia bilang gini, kamu mau gak tak beliin HP? Kaget ya kan, selama ini seumur hidup saya beliin HP itu cuma suami saya sama mama papa saya, kayaknya nggak ada orang lain yang beliin HP, itu nggak ada. Yang tergerak untuk membelikan saya HP itu belum ada gitu ya sampai hari ini. Terus, saya sampai diem dan maksudnya kayak agak merinding gitu kan, kayak aku itu loh mau beliin kamu HP. Saya kaget banget sih waktu itu gitu, karena nggak nyangka gitu kan. Tuhan tuh kayak nyuruh aku beliin kamu HP. Ya langsung, oh Tuhan. Pengen nangis aja kayak gitu, maksudnya Tuhan tuh ngerti loh yang kita perluin. Yang ku perluin Tuhan tahu. Apa namanya? Gak planning nangis sih tadi. Ayo ini nanti kamu itu ya, tak kasih uangnya, nanti kamu beli yang tipe ini gitu kan. Tipe ini cukup toh? Iya cukup aja, itu aja. Dan itu persis tipe yang dilihat sama suami saya sih waktu itu. Kayak gitu. Dan waktu saya bilang, Tuhan Engkau Jehovah Jireh. Tuhan yang memperhatikan.
Gak perlu kita tuh minta-minta ambil Tuhan ya toh. Gak perlu. Tuhan tuh tahu kok. Saya tuh gak pernah kok doa waktu itu. Sampai gak, Tuhan aku tahu uangnya tuh buat yang lain. Bukan buat HP. Maksudnya uang saya tuh uang yang ada bacaan tuh buat cukup biar untuk yang lain lah. Untuk apa yang lain yang lebih penting. Tapi Tuhan tahu apa yang saya perluin. Tuhan kasih. Teman-teman, Tuhan itu Bapa yang baik. Amin. Ketika kita punya sedikit, ayo belajar bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan itu memperhatikan kok. Di dalam cerita Lukas 9 tadi, sebenarnya murid-murid itu udah bilang sama nama Yesus ya. Yesus, guru, orang-orang ini tolong suruh cari penginapan sama makan. Karena di sini tempatnya sunyi, gak ada yang jual gitu kan. Tapi kata-kata Yesus apa? Kamu harus memberi dia makan. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Tuhan Yesus ngerti. Dan dia gak biarin. Iya ya, daripada kita repot ya, atau ngasih makan orang segitu 5.000 ya. Suruh anu pergi sendiri cari makan apa gitu, gak tahu. Ya kan, gak mau tanggung jawab gitu. Enggak. Tahu gak hatinya Tuhan itu? Dia take care. Dia bertanggung jawab. Dan itu yang kenapa kok kita harus bisa bersyukur. Kita bisa percayai hatinya Tuhan, amin. Amin. Kita punya Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Yuk sama-sama kita bagi berdiri, aku gak banyak firman Tuhan.